Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kus Setia Aji, NPM A1H021029. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat sebelum abad 20. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Wajawawitna 1186. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi empat, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, filsafat Eropa. 1. Filsafat Yunani. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsafat klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembukaan pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa sehingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak akan ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun, unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunanilah yang menyempurnakannya. Seiring dengan perkembangan waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu aneka ragam disiplin ilmu pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. 2. Filsafat Hindu. Filsafat Hindu Darsana merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian interaksi dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama memberikan aspek praktis ritual dan darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi. Sehingga antara agama dan darsana sifatnya saling melengkapi. Darsana muncul dari usaha manusia untuk mencapai jawaban-jawaban dari permasalahan yang sifatnya transenden, dan menjadi titik awal adalah kelahiran dan kematian. Mengapa manusia itu lahir? Apa menjadi tujuan kelahiran manusia? Dan apa yang hilang ketika manusia mati? Pertanyaan-pertanyaan inilah menjadi titik awal dari sana. 3. Filsafat Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah dilihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata pemerintah Iqra, yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opus-nya, yang mengatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan bagi umat Islam. Suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. 18 pada saat itulah Timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa dan pada zaman perkembangan lebih berkutat pada isu-isu beragama, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsafat Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. 4. Filsafat Barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Namun pada akhirnya tradisi falsafi Yunani sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti Asagoge, Kategoris, dan Philosophy telah dimusnahkan oleh pemerintah rohani bersama dengan eksekusi mati terhadap Boethius yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara.
Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kitab-kitab terjemahan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa, maka John Saliburs, seorang guru besar filsafat di Universitas Paris, tidak akan menyalin kembali buku Argon karangan Aristophanes dari terjemahan bahasa Arab yang telah dikerjakan oleh filsafat Islam pada dinasti Abbas. Tokoh utama filsafat barat antara lain Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan James Paul Sartre. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.